Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Masih semangat? Semoga masih tetap semangat walaupun cuaca di luar masih mendung, masih ada gelap. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang ekonomi, melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Ya, Kak. Ya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Siapa yang bisa menjelaskan? Nugi, boleh. Ya, silakan. Apa itu permintaan? Ya, betul. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada berbagai harga pada periode tertentu yang dilakukan oleh konsumen. Jadi yang melakukan permintaan ini adalah konsumen. Iya, betul. Ada yang masih ingat apa contoh yang Budewi gunakan? Iya, betul. Kita waktu itu menggunakan contoh mangga. Jadi pada saat harga mangga itu 16.000, jumlah barang yang diminta itu 25 kilo. Tetapi saat harganya turun jadi 14.000, maka jumlah barang yang diminta itu naik jadi 40 kilo. Bagaimana jika harganya juga turun lagi jadi 12.000? Jumlah barang yang diminta juga naik menjadi 50 kilo. Jadi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta di sini adalah negatif. Maksudnya apabila harganya turun, maka jumlah barang yang diminta itu menjadi naik. Korelasinya adalah negatif. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana bentuk kurva dari permintaan? Ya, betul Agus. Kurva permintaan itu bergerak dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Jadi kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau yang vertikal, yang berdiri itu melambangkan tentang harga, sedangkan yang di bawah itu melambangkan tentang kuantitas atau jumlah. Jadi kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Itu kurva dari permintaan. Sekarang kalau penawaran, ada yang masih ingat? Betul, Ica. Penawaran itu artinya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Iya, betul. Kalau saat kita gunakan mangga, saat harganya 16.000, jumlah mangga yang ditawarkan itu misalkan 65 kilo. Saat harganya turun jadi 14.000, maka jumlah mangga yang ditawarkan juga ikutan turun, misalkan jadi 60 kilo. Saat harga 12.000, maka
jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun menjadi 50 kilo misalkan. Nah, kalau pada penawaran korelasinya antara harga dan jumlah barang itu korelasinya positif. Artinya apabila harganya turun, maka jumlah barang juga ikutan turun. Tadi kalau harganya 16.000, 65 kilo. Begitu turun jadi 14.000, turun juga. Ini korelasinya berarti positif, sama-sama. Jadi kalau harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun. Nah, bagaimana dengan kurvanya? Siapa yang bisa menjawab? Betul, Lukman. Kurva penawaran itu bergerak kalau kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, tapi kalau kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kebalikannya. Nah, kurva ini nanti akan mengalami pertemuan. Jadi akan ada pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, pertemuan ini itu disebut dengan titik equilibrium. Nah, betul, titik equilibrium atau disingkat E kalau pada beberapa buku paket. Nah, pada E ini terjadi keseimbangan pasar. Jadi kalau pada contoh mangga tadi, itu equilibrium terjadi saat harga sama dan kuantitasnya juga sama. Nah, pada contoh tadi itu terjadi pada saat harganya 12.000, jumlah permintaannya 50, begitu juga jumlah penawarannya 50. Jadi sama antara pada saat harga 12.000 jumlah yang diminta sama-sama 50, jumlah yang ditawarkan juga sama-sama 50. Nah, pada titik itulah disebut dengan titik keseimbangan pasar atau titik di mana harga disepakati antara permintaan dengan penawaran. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana terbentuknya keseimbangan pasar. Ada pertanyaan? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka coba kalian mengerjakan latihan yang akan Bu Dewi bagikan. Di sana ada jumlah barang yang diminta, jumlah barang yang ditawarkan. Kalian buat kurvanya, baik itu kurva permintaan maupun kurva penawaran. Nah, dari contoh latihan itu nanti kalian akan menemukan titik equilibrium tadi atau titik keseimbangan pasar. Nah, pada titik itu harga kesepakatan antara pembeli maupun penjual. Ya sudah, itu saja, kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.